Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, teramat baik dan sungguh baik. Pada hari ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya sungguh berlimpah-limpah bagi hidup kita. Kita ada di sini semuanya atas kasih karunia Tuhan yang telah limpahkan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena kami selalu di dalam pimpinan-Mu, di dalam kekuatan yang telah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang baru yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan kami ada di sini bukan satu kebetulan, karena semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, memberikan kelegaan bagi kami, memberikan jalan keluar bagi yang menghadapi masalah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian serta syukur dari semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Mari semuanya jemaat Tuhan bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita menyatakan syukur kepada Dia. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pergi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kan kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pergi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya na 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 na. Haleluya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar bagi kami. Kaulah penolong kami, Kaulah Allah yang selalu setia bersama kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya Tuhan, serah, sungguh ku percaya, ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Hosana bagi Dia, Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sungguh Engkau Tuhan Allah yang selalu setia bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hingga pada hari ini Tuhan, kami sungguh mau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami membuka selebar-lebarnya hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi boleh bertumbuh, berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan urapi lidah bibirnya Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom semua saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ini waktunya kita mau dengar firman Tuhan bersama. Dan kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bisa berkumpul bersama baik secara online dimanapun kami berada. Baik dengan keluarga kami atau kami sendiri. Kami percaya Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada. Dan kami mau menikmati firman-Mu dalam hidup kami. Berbicara pada kami karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kuasa dan memberi kehidupan. Berbicara pada kami dan urapi kami semua Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara bersama-sama belajar tentang kehidupan Nabi Samuel dan anak-anaknya. Ya. Dan saudara, saya menyampaikan bagaimana Nabi Samuel ini bisa ada. Samuel lahir dari ibunya, berasal dari ibunya yang bernama Hana, dan suaminya adalah Elkana. Papa daripada Samuel ada Elkana. Elkana punya istri, pertama adalah Hana, selalu itu tidak punya anak. Elkana punya istri dua. Yang keduanya adalah Penina. Penina punya anak sampai akhirnya Penina menyakiti hati Hana sampai Hana pun sedih dan dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan Hana anak yaitu Samuel. Dan Samuel diserahkan kepada Tuhan karena Hana bernasar pada Tuhan, kalau aku diberikan anak aku akan beri itu menjadi milik Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Jadi setelah anaknya lahir, anaknya itu diserahkan kepada Tuhan lewat Imam Eli dan Samuel dididik di rumah Tuhan. Ya, dari kecil Samuel sudah ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama Imam Eli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu dari kitab Samuel pasal 1 bagaimana kehidupan Samuel pada masa-masa yang gelap, di mana Tuhan tidak lagi bicara kepada hamba-hambanya. Karena apa? Karena hamba-hambanya sudah meninggalkan Tuhan. Eli dan anak-anaknya meninggalkan Tuhan. Hidup Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas meninggalkan Tuhan karena mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Tuhan bicara kepada Samuel. Samuel mendengar suara Tuhan dan Tuhan menetapkan Samuel itu menjadi pengganti dari Imam Eli, saudara. Dan keluarga Imam Eli semuanya meninggal. Hofni dan Pinehas mati terbunuh dalam perang. Dan Imam Eli pun jatuh waktu mendengar berita anaknya meninggal. Dan Tuhan memakai Samuel luar biasa saudara. Menjadi imam, menjadi hakim atas bangsa Israel. Menuntun bangsa Israel. Ya saudara. Dan membawa bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memakai Samuel luar biasa. Tapi hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana kehidupan anak-anaknya. Samuel menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Samuel menjadi imam Tuhan yang luar biasa. Tuhan berbicara langsung kepada Samuel. Tuhan menyertai Samuel di dalam pelayanannya luar biasa. Sehingga lewat kehidupan Samuel, bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan saudara. Tapi ternyata bagaimana dengan anak-anaknya? Hari ini kita akan belajar melihat bagaimana anak-anak daripada Samuel. Kalau Samuel dipakai luar biasa, apakah anak-anaknya pun hidup dengan hal yang sama? Dipakai Tuhan luar biasa dan hidup berkenan kepada Tuhan.
Kita akan lihat di sini saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Samuel 8 ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat yang kedua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anak yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ayat ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bagaimana Samuel diangkat Tuhan. Bagaimana Samuel dipilih Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana Samuel membawa bangsa Israel memenangkan peperangan demi peperangan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel, saudara. Dan kita melihat apa yang terjadi setelah dia menjadi tua. Dia mengangkat anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ya, jadi waktu Samuel sudah menjadi tua, Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim atas orang Israel, menggantikan Samuel. Ya, anak yang sulung adalah Yoel dan nama anak-anak kedua ada Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi apa yang terjadi saudara? Anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ya saudara, sehingga bangsa Israel itu mengatakan anak-anakmu itu tidak hidup seperti engkau. Ya, sehingga mereka menolak anak-anak daripada Samuel. Saudara, ada pepatah katakan buah tidak akan jatuh jauh dari pokoknya. Mestinya saudara, maksudnya kehidupan Samuel ini mestinya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mestinya anak-anak itu bisa hidup seperti Samuel, saudara. Tapi ternyata anak-anaknya berbeda sekali dengan kehidupan Samuel sebagai hakim dan sebagai imam. Saudara, jadi kalau kita melihat di sini terjadi, kisah ini kita bisa melihat bahwa keluarga yang baik belum tentu menghasilkan anak-anak yang baik, saudara. Keluarga yang baik belum tentu menghasilkan anak-anak yang baik. Contohnya Samuel ini. Samuel baik dan benar, tetapi anak-anaknya tidak hidup dengan baik dan tidak hidup dengan benar. Apa yang ada kesalahan di sini? Kita mau belajar, saya mengajak saudara-saudara, kita belajar apa sih yang menyebabkan anak-anak Samuel melakukan hal-hal yang berbeda dengan Samuel. Nah saudara, dalam pengamatan saya yang pertama adalah bicara tentang apa? Samuel hidupnya tidak seimbang, saudara. Samuel hidup tidak seimbang. Dalam 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Samuel punya kehidupan yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Dia begitu sibuknya berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Ya, memerintah atas orang Israel. Tapi kita melihat saudara, Samuel juga bukan hanya keliling dan melayani. Dia juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, saudara. Kita melihat kehidupan Samuel ini luar biasa. Tapi dalam pengamatan saya saudara, Samuel tidak seimbang. Samuel sibuk dengan tugas pelayanannya, kehidupannya pribadi dengan Tuhan. Tapi dia kurang waktu untuk anak-anaknya, saudara. Dia sibuk dengan pelayanannya, pekerjaan tugasnya. Tapi dia sibuk dengan Tuhan juga. Tapi dia kurang waktu dengan anak-anaknya, saudara. Mestinya Samuel belajar dari kegagalan Imam Eli, saudara. Karena dia dididik dari sejak kecil sampai dia besar, sampai dia diutus dan dipilih jadi imam. Mestinya dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli dan dia bisa mengambil manfaatnya bagaimana kalau dia nanti menjadi orang tua. Bagaimana harus mendidik anak-anaknya. Tapi ternyata Samuel melakukan hal yang sama sepertinya yang dilakukan oleh Imam Eli.
Di sini tidak diceritakan bagaimana istri Samuel, saudara. Ikut terlibat nggak di dalam mendidik anak? Istrinya tidak disebut di dalam Alkitab, saudara. Mestinya mereka berdua melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan dalam Ulangan 6, saudara. Ya, harusnya Samuel dengan istrinya mengajarkan firman Tuhan pada anak-anaknya berulang-ulang. Ditulis di dahi, tangan, pintu rumah. Ya, apakah istri Samuel banyak berperan dalam mendidik anak-anak mereka? Alkitab tidak menjelaskan tentang hal ini, saudara. Dalam Ulangan 6 di situ dikatakan pada ayat pertama, inilah perintah Tuhan. Ya, ini apa? Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang keenam, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda pada tangannya, haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, lambang di dahi mereka, dan haruslah engkau menuliskannya pada ambang pintu rumah dan pada dinding gerbangmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan pada Musa untuk Musa sampaikan pada bangsa Israel. Untuk mereka mengajarkan firman Tuhan. Supaya anak-anak cucu mereka hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu ya harus mereka ajarkan. Diikatkan pada tanda tangannya, pada dahinya, pada ambang pintu rumah, pada dinding gerbang. Itu harus ditaruh, harus ada. Dan mereka bicarakan itu pada waktu mereka sedang duduk, pada waktu mereka sedang makan, waktu mereka sedang berjalan. Orang tua diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sebenarnya kita sebagai orang tua? Apakah Samuel melakukan hal ini? Ya saudara, laki-laki itu dipanggil, setiap ayah dipanggil menjadi apa? Imam, saudara. Kita dipanggil menjadi imam bukan hanya untuk diri kita saja, kita berdoa saja secara pribadi, itu oke. Tapi apa saudara? Kita menjadi imam juga membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Saya kira Samuel melakukan hal ini. Karena Samuel bagi bangsa Israel, Samuel berkata, aku berdosa kalau aku tidak berdoa buat bangsa Israel. Tapi apakah Samuel melakukannya juga berdoa buat anak-anaknya, saudara? Yang kedua ada pria itu, seorang laki-laki itu ayah, dia punya fungsi sebagai nabi, yaitu membawa Tuhan kepada anak-anaknya. Menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anaknya, membawa Tuhan, membawa perintah Tuhan, mendidik mereka dalam firman Tuhan. Dan raja, fungsi ketiga ada raja, melayani anak-anak mereka. Dan bisa membawa mereka, memerintah mereka untuk mentaati firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter anak itu harus dibentuk sejak dini. Mulai dengan menanamkan nilai, melatih, membangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baik dan benar. Lalu itu menjadi karakter bagi anak-anak, saudara. Itu membutuhkan waktu, itu butuh proses. Jadi sesuatu dengan pengertian, pemahaman anak kita sampai menjadi gaya hidup anak-anak kita. Sampai menjadi prinsip hidup anak-anak kita. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak. Ya saudara, orang tua punya peran besar dalam mendidik anak. Di dalam Alkitab, saya tidak menemukan kalau Samuel mendidik anaknya. Bagaimana dia mendidik seperti yang diperintahkan Tuhan. Samuel memang mengajar kepada bangsa Israel. Tapi saya tidak menemukan apakah Samuel mendidik anak-anaknya. Mestinya Samuel mengerti dan mendidik anak-anaknya bersama dengan istrinya, saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kesibukan Samuel membuat Samuel kurang waktu dengan anak-anaknya. Ya, saudara,
Ayah dan ibu memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Masih banyak orang tua yang memiliki pemahaman bahwa ayah mencari nafkah dan ibu mendidik anak-anak. Mestinya dalam mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, saudara. Jadi menanamkan disiplin rohani, prinsip, membantu, mendampingi, mementor anak-anak, memahami, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Itu ada tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, saudara. Bukannya kita serahkan kepada gereja, bukan kita serahkan pada guru sekolah minggu mendidik mereka, bukan kita serahkan kepada sekolah, saudara. Tapi itu tanggung jawab kita yang mendasar adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang ada di rumah. Ya, mendidik mereka, saudara. Dan bagaimana kalau mereka tidak punya ayah dan ibu? Yang jelas pasti orang tua pengganti yang akan membantu mereka mendidik. Saudara, baik itu kakek, baik itu nenek, baik itu tante. Maka mesti kita harus pikirkan, next kalau kita tidak ada, anak itu akan diasuh oleh siapa? Harus orang yang punya nilai-nilai yang sama, saudara. Jangan sampai anak kita bertumbuh dengan tidak sehat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, orang tua harus mengenal Tuhan, sungguh-sungguh memiliki visi Tuhan, sehingga bisa memimpin anak-anaknya. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan kita tidak memiliki visi Tuhan, bagaimana kita membawa anak-anak dan memimpin anak-anak ke jalan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa, saudara. Kemungkinan Samuel tidak melakukan hal ini karena kesibukan pelayanannya, saudara. Sehingga anak-anaknya tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memiliki visi Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya adalah apa, saudara? Investasi yang berharga itu adalah apa, saudara? Seringkali orang tua berpikir investasi yang berharga adalah uang, harta benda, materi, pendidikan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, semua dikasih yang terbaik, saudara. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan anak apa, saudara? Apakah uang, sekolah yang terbaik? Oke, mungkin mereka juga butuh uang. Pasti untuk jajan, untuk segala. Tapi investasi yang berharga adalah waktu yang berkualitas. Kehadiran seorang ayah, kehadiran orang tua itu buat anak itu yang sangat penting, saudara. Yang lain juga penting. Tapi yang sangat penting adalah kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang orang tua bagi anak-anak. Yaitu memiliki kualitas, waktu kualitas. Seringkali kita ada bersama anak, tapi tidak ada hubungan, saudara. Ada saja hadir bersama anak, tapi anak tidak tersentuh dengan kehadiran kita sebagai orang tua. Saudara, kehadiran kita, waktu yang berkualitas, di mana di situ kita bisa punya kedekatan dengan anak-anak kita. Saudara, budaya Inggris, saya membaca satu tulisan, itu lebih mengutamakan keluarga daripada harta. Budaya Inggris dipengaruhi oleh teologi, saudara, Puritan. Sehingga mereka menekankan keluarga sebagai unit gereja terkecil. Ya, saudara. Jadi budaya Inggris lebih mengutamakan keluarga karena mereka tahu bahwa unit gereja yang terkecil itu adalah keluarga. Keluarga adalah unit gereja terkecil, saudara. Harta sesungguhnya bukanlah uang, tapi iman, karakter anak mereka memiliki visi dan hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya sebagai ayah, sebagai orang tua kita ingat bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah uang. Tapi apa, saudara? Iman, karakter anak kita. Sampai mereka memiliki visi dan hidup di dalamnya, saudara. Jadi kesibukan kita sebagai orang tua, pekerjaan dalam pelayanan kita, janganlah sampai mengorbankan anak-anak kita, saudara. Samuel mengalami hal ini. Dalam pengamatan saya, Samuel mengalami hal ini karena apa? Dia terlalu sibuk dengan pelayanan. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya, saudara. Sibuk dengan bangsa Israel. Sehingga dia kurang waktu dengan anak-anak. Ada kutipan, sudah ada 5 aspek yang diperlukan dalam mendidik anak-anak. Yang saya kutip dari internet mengatakan apa? Pertama adalah iman. Yang kedua adalah karakter. Yang ketiga adalah pengetahuan. Yang keempat ada talenta. Yang kelima ada sosial, saudara. Banyak kali orang tua hanya utamakan kepada pengetahuan, pendidikan yang terbaik. Ya, mungkin talenta juga bisa mengejar talenta. Tapi sosialnya tidak diajarkan. Atau sosialnya ada. Atau dari ketiga ini mereka kurang iman. Karakternya tidak dibangun. Moralnya tidak dibangun. Tidak ada etika, saudara. Jadi kelima hal ini kita harus
pakai untuk membangun dan mendidik anak-anak kita. Iman, karakter, pengetahuan, talenta, dan sosial. Bagaimana mereka membangun iman mereka di dasar iman yang benar di dalam Yesus Kristus dan firman Allah. Ya saudara, bagaimana kita mengetahui anak kita sudah lahir baru belum. Ya, karakter mereka menghasilkan ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka punya pengetahuan yang benar. Ya, mereka belajar yang benar dan mereka punya talenta, menemukan talenta, passion mereka. Dan mereka bisa punya hidup bersosial dengan baik. Mereka punya etika dalam bermasyarakat. Mereka punya moral yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dalam pengamatan saya juga bahwa kemungkinan Samuel bukan hanya kurang waktu saja, tapi Samuel juga kurang memiliki hubungan yang dalam dengan anak-anak. Samuel kurang kedekatan dengan anak-anak. Kalau kurang waktu, kurang kedekatan, itu bisa kemungkinan terjadi, saudara. Saudara bisa diketahui anak-anaknya mengejar laba, menerima suap dan mutarbalikkan keadilan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika memiliki hubungan yang mendalam dari hati ke hati, bisa lebih dini diketahui dan mengoreksinya. Nah, kalau misalnya dari awal Samuel bisa punya hubungan yang dalam, Samuel bisa dekat dengan anak-anak. Anaknya bisa cerita apa sih yang sedang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan. Bisa menerima masukan dari anak-anak, atau kita bisa memberi masukan kepada mereka. Kita bisa berdiskusi, kita bisa mengetahui dengan siapa anak-anak kita bergaul. Apa yang sedang dia sukai, siapa teman-temannya, perubahan apa yang terlihat, apa yang sedang dipikirkannya, apa yang sedang dirasakannya, apa yang sedang dirancanakannya, saudara. Banyak kali kita orang tua tidak tahu. Kita hanya tanya anak-anak kita, kamu sudah kerjakan PR belum? Bagaimana sekolah kamu? Bagaimana kuliah kamu? Bagaimana pekerjaan kamu? Bagaimana keluarga kamu? Mungkin yang mereka sudah menikah. Saudara, kita tidak mendapatkan informasi yang mendalam. Mereka tidak menceritakan hal-hal yang pribadi yang mereka sedang alami, saudara. Saudara, kita perlu membangun. Di mana kita perlu membangun beberapa waktu, saya juga sampaikan pada saudara. Kita harus membangun komunitas pendukung. Spot system buat keluarga kita. Supaya anak-anak kita tahu tempat yang nyaman untuk mereka mengadu. Bercerita, sharing tentang kehidupannya. Pergumulannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Apa yang sedang dia hadapi, saudara. Kita bisa menjadi orang tua di komunitas, di keluarga kita. Membangun suatu komunitas yang mendukung bagi mereka, saudara. Sebelum mereka bertindak kepada hal-hal yang tidak benar, pasti mereka mulai memikirkannya. Pasti sudah mulai muncul niat di dalam hatinya, saudara. Kalau itu bisa dibicarakan sama kita sebagai orang tua bisa mengarahkannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan, saudara. Bagaimana kita membangun kedalaman dengan anak-anak kita. Kedekatan kedalaman. Sampai kita punya hubungan hati dengan hati. Hati ke hati dengan anak kita. Sehingga kita bisa merasakan sebagai orang tua. Kalau dia ada sesuatu yang gak beres dengan mereka. Apa yang sedang dia hadapi. Kita bisa merasa. Kenapa? Kita punya hubungan yang dekat dengan mereka. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan dekat dengan anak-anak kita. Tuhan bisa bicara sama kita. Memberitahu kita. Dan juga kita mau anak-anak kita terbuka dengan kita. Karena kita memberi ruang buat mereka untuk mereka bisa datang bercerita apa adanya. Karena kita menyediakan waktu buat anak-anak saya, anak-anak kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ceritakan sama saudara betapa saya pun berusaha bagaimana saya memberi tempat buat anak-anak saya, saudara. Memberi ruang, menjadi komunitas pendukung, support system buat anak-anak saya. Saya nggak mau kalau saya sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan, tapi anak-anak saya melakukan hal-hal yang tidak di jalan Tuhan, saudara. Saya selalu berdoa, saya selalu membangun hubungan dengan mereka. Saya selalu WA menanyakan bagaimana, apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang kamu rasakan, saudara. Apa yang kamu pikirkan. Dan mereka juga cerita, kadang mereka cerita, aku gagal di sini, Pak. Ya, saya cuma berkata, bangkit lagi, belajar dari kegagalan. Ya, jadi kita menjadi orang tua yang jadi tempat mengadu mereka dalam setiap pergumulan persoalan mereka. Sampai dosa kesalahan mereka pun mereka mau ceritakan sama kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita bangun. Kemungkinan dari pengamatan saya, Samuel kurang waktu
dengan kurang waktunya dia, sehingga dia tidak punya hubungan yang dekat dan intim dengan anak-anak mereka. Sehingga anak-anak tidak pernah ceritakan problem niat, pikiran apa yang ada muncul di pikiran mereka. Pergaulan seperti apa yang sedang dia hadapi, apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia gumuli. Dia nggak pernah ceritakan, sehingga itu menguasai pikiran anak-anaknya, sehingga anak-anaknya melakukan hal-hal yang betul tercelah. Saudara yang dikasih Tuhan, pendampingan, mengawasi supaya anak-anak kita tidak terjerat oleh hal yang buruk, yang jahat dan dosa. Tidak terjerat mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Bisa juga sudah dalam penulisan mengatakan Samuel mengasihi anak-anaknya lebih dari pekerjaan Tuhan. Sampai Samuel mungkin tidak menegur. Ada tulisan mengatakan Samuel mengasihi anak-anaknya lebih dari pekerjaan Tuhan. Sehingga Samuel tidak berani menegur anak-anaknya pada waktu anak-anaknya berbuat kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, mestinya waktu masukan dari tua-tua dan umat Israel menyampaikan kondisi anak-anak Samuel, Samuel bisa meminta maaf dan langsung melakukan koreksi, menegur anaknya, memberi peringatan, diskorsing, atau memecat anak-anaknya tidak menuruti aturan, atau mengganti dengan hakim yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ini suatu pergumulan, suatu perjuangan buat Samuel. Mestinya di masa tuanya dia bisa menuai buah yang manis dari anak-anaknya. Tapi ternyata Samuel tidak bisa menikmati buah dari anak-anaknya, saudara. Di masa tuanya Samuel tidak peka dan mempersiapkan sungguh-sungguh generasi penerus kepemimpinan yang baik dan benar. Ini menjadi PR juga buat saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai gereja Tuhan, di marketplace dan juga buat bangsa kita, saudara. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan, saudara. Samuel telah memberi anak-anak laki-lakinya. Dalam satu catatan, saudara, Samuel sebenarnya sudah memberi anak-anaknya laki-laki pendidikan yang sangat baik. Dari catatan tafsiran yang lain, saudara, saya melihat membaca bahwa Samuel sebenarnya melakukannya. Ya, mereka telah memberi harapan sangat menjanjikan dengan perbuatan mereka yang baik. Mereka pun telah memperoleh nama yang sangat harum di Israel. Sehingga Samuel mengangkat mereka, anak-anak itu menjadi hakim, para pembantunya untuk sementara waktu. Dan setelah itu mereka menjadi wakil di Beersheba yang terletak jauh dari Rama. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kemungkinan juga dalam tulisan itu, negeri-negeri di bagian selatan mengajukan permohonan agar anak-anak laki-laki Samuel dapat tinggal di sana. Supaya mereka tidak perlu berjalan jauh jika hendak membawa perkara mereka kepada anak-anak Samuel, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini beberapa tulisan yang menyatakan seperti ini, saudara. Tapi kita melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh Samuel, Samuel berusaha melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, berusaha melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, saudara. Tapi ternyata anak-anaknya memilih hal yang tidak semestinya dia lakukan, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara melakukannya yang terbaik buat anak. Saudara mendidik anak, mendoakan anak. Terus tidak henti-hentinya menyediakan waktu buat anak. Saudara berusaha membangun. Tapi anak-anak tetap memilih keputusan, memutuskannya sendiri dengan keputusannya untuk tidak mau mengikuti Tuhan, saudara. Itu adalah pilihan mereka, saudara. Itu adalah pilihan mereka. Kita percaya mereka suatu hari pun akan kembali ke jalan Tuhan. Seperti dosen saya, Pak Julianto Simanjuntak, ya pernah sharingkan bagaimana dia jadi seorang gembala, seorang pendeta. Tapi anaknya ternyata luka dengan papanya. Ya sampai anaknya berkata tidak mau lagi mengikut Tuhan. Dia mau jadi orang ateis. Tapi sudah di situ dia menyadari bagaimana Pak Julianto ini ada hal yang salah karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelayanannya, saudara. Dipanggil keluar kota, ratusan kota yang dia kunjungi, saudara. Sehingga dia tidak punya waktu buat anaknya. Sehingga anaknya itu sampai kecewa dan dia tidak mau mengikuti Yesus. Dan dia mau menjadi ateis. Yang luar biasa Pak Julianto berkata sama anaknya apa, saudara? Dia tidak marah karena anaknya tidak mau ikut dan tidak menjadi orang Kristen. Tapi Pak Julianto berkata, biarpun bagaimana yang kamu putuskan hari ini, kamu tetap anak saya.
Ya saudara, perkataan itu luar biasa. Menyentuh hati saya waktu saya mendengar itu. Mungkin saudara udah berusaha mungkin. Atau mungkin saudara ada kesalahan. Ya sehingga menyebabkan anak saudara kecewa. Sehingga anak saudara tidak mau mengikuti saudara, tidak mengikuti jalan Tuhan. Meninggalkan Tuhan mungkin. Tapi saudara belajar dari Pak Julianto ini berkata apa? Biar bagaimanapun kondisi engkau, kamu adalah anakku. Saudara, kamu adalah anak kita. Dan saudara tahu dari peristiwa itu akhirnya anaknya Pak Julianto, Moses itu, dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia bisa kembali dengan Tuhan. Dalam proses-proses itu, Pak Julianto tidak diam saja, saudara. Pak Julianto dalam kesaksiannya, dia menebus waktu. Dia menebus waktu buat anaknya. Dia membayar harga bagaimana menebus waktu-waktu yang hilang dengan anaknya. Ya saudara, dia mendampingi anaknya yang suka main game, kecanduan game. Ya saudara, dia dampingi anaknya bermain game. Dia belikan barang-barang kesukaan anaknya. Sampai anaknya tersentuh dan melihat papanya berubah. Papanya menganggap bahwa anaknya lebih berharga dari apapun, saudara. Anaknya lebih berharga daripada pelayanan. Anaknya lebih berharga. Nah, demikian juga saudara. Mari kita belajar ya apa yang dilakukan Samuel. Mungkin Samuel udah melakukan yang terbaik. Ya saudara. Tapi ada yang miss di situ. Buat Tuhan dia udah lakukan terbaik. Tapi dia belum melakukannya buat anaknya. Sehingga anaknya memutuskan. Mengambil jalan untuk berbuat hal-hal yang tercela. Ya, saudara, itu keputusan dari anak-anaknya, saudara. Saudara ya, yang dikasih Tuhan, biarlah saudara lewat kesaksian Pak Julianto ini yang saya bagikan. Apapun yang terjadi dengan anak kita lebih berharga dari apapun, saudara. Mari kita belajar dari apa yang saya sampaikan tentang Nabi Samuel. Samuel berhasil dalam pelayanan. Samuel dekat dengan Tuhan. Samuel begitu luar biasa di mata bangsa Israel. Tapi apakah Samuel juga luar biasa di mata anak-anak? Dari pengamatan saya, Samuel tidak seimbang, saudara. Karena dia terlalu sibuk sehingga dia kurang waktu dengan anak-anaknya. Ya saudara, dia tidak seimbang. Dia kurang waktu, investasi yang berharga, waktunya kurang. Waktu yang berkualitas. Yang waktu berkualitas juga berhubungan dengan kedalaman hubungan dengan anak-anak saudara. Ya, ke dalam hubungan sampai bisa mengetahui bagaimana kondisi anak kita. Apa yang dipikirkan, apa yang dia rasakan saudara. Ya, yang ketiga, saudara, Samuel tidak menjadikan anaknya tuh yang paling berharga dalam hidupnya saudara. Ya, sehingga dia memutuskan keputusan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang papanya telah contohkan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sebelum terlambat kita memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Supaya apa? Kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Ya, investasikan waktu saudara. Bahwa keluarga saudara, anak-anak saudara adalah yang paling berharga buat saudara. Waktu berkualitas, rasa diterima, rasa aman, dihargai, berharga, dimiliki. Iman, karakter, pengetahuan, talenta, sosial. Itu yang kita mau bangun di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita mau memiliki hubungan yang dekat dalam dengan anak-anak kita. Dari hati ke hati kita menjadi mentor, menjadi sahabat bagi dia. Menjadi guru, menjadi bapak bagi dia. Dan dari situ kita bisa menemukan dia bergaul dengan siapa. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik saudara. Mempengaruhi keputusan dan gaya hidup dan perilaku anak-anak kita. Kalau mereka gagal, tangan kita tetap terbuka. Dan kita bisa berkata, kamu adalah anakku yang paling berharga. Apapun terjadi, kamu tetap ada anakku. Saya mau tutup yang terakhir Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu saudara. Jadi peranan saudara dan sebagai orang tua dalam mendidik anak. Ya sudah tertuang dalam Amsal 22 ayat 6. Dalam ulangan tadi. Kita perlu memelihara, melatih, menuntun, membimbing, memimpin dengan tujuan. Supaya anak kita menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Tidak menyimpang dari jalan didikan orang tua kita dan jalan Tuhan.
Ya saudara, tidak ada kata terlambat. Mari kita perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita mengabaikan keluarga kita. Kita mengabaikan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menyimpang dari jalan Tuhan. Dan saudara, sebelum terlambat, mari kita bangun kembali. Kita perbaiki saudara. Seperti Pak Julianto, ya dosen saya, dia menebus waktunya dengan anak-anaknya. Mungkin saudara juga perlu menebus waktu dengan anak-anak saudara. Mulailah dari sekarang. Tebus waktu saudara dengan anak-anak saudara. Menyediakan waktu dengan mereka. Ya saudara, meminta maaf dengan mereka kalau saudara salah. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar dari kehidupan Samuel. Samuel seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Imam, hakim yang luar biasa. Punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi dia tidak seimbang Tuhan. Sehingga dia mengabaikan anak-anaknya saudara. Tuhan, tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak seperti Samuel yang terlalu sibuk. Sehingga melupakan anak-anak atau kurang waktu dengan anak-anak. Sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan tempat yang dalam. Hubungan yang dalam dengan anak-anaknya saudara. Sehingga anak-anaknya berjalan dengan jalannya sendiri. Sehingga dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dia memutuskan keputusan yang salah. Sehingga buah yang harus dinikmati Samuel di masa tuanya mestinya buah yang baik. Tetapi ternyata buah yang kurang baik yang dia lihat, yang dia dengar dari kehidupan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang tua. Mampukan kami supaya kami tidak mengabaikan keluarga dan anak-anak kami. Biar kami boleh menyediakan waktu. Jangan sampai kesibukan kami melupakan anak-anak kami. Kami mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami. Kehadiran kami. Waktu yang berkualitas dengan mereka. Menerima mereka. Mendampingi mereka. Menghargai mereka ya Tuhan. Menuntun mereka ke jalan Tuhan. Membawa mereka mengenal Tuhan. Mengajar mereka tentang iman. Dasar-dasar membangun karakter mereka. Memberi mereka pengetahuan yang benar Tuhan. Sehingga mereka bisa tahu yang benar dan salah. Dan juga menemukan talenta mereka. Dan mereka juga bisa bersosialisasi dengan baik. Dengan masyarakat sekitarnya. Punya etika, punya moral yang baik Tuhan. Kami tahu tidak gampang. Ini bukan tanggung jawab gereja saja. Ini bukan tanggung jawab sekolah. Ini tanggung jawab kami sebagai orang tua. Mampukan kami bisa melakukan ini. Kami percaya belum terlambat Tuhan. Apa yang dilakukan Pak Julianto. Ya Tuhan menjadi contoh buat kami juga. Bagaimana kami juga belajar. Bahwa anak kami lebih berharga dari kami. Kami belajar untuk menebus salah. Menyediakan waktu buat mereka. Membayar harga yang telah hilang dari anak-anak kami yang mestinya kami tabur buat mereka Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh kembali kepada Tuhan. Seperti yang dialami Pak Julianto, anak-anak mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan, kami diajar bahwa kami harus mendidik anak-anak kami sejak dini Tuhan. Sebelum terlambat Tuhan. Anak-anak kami adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami. Sehingga kami harus benar-benar menjaga merawat mereka dan mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Tuhan terima kasih buat waktu ini. Ampuni semua dosa kami sebagai orang tua yang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Kalau kami sudah melakukan fungsi tugas kami dengan baik, kami mohon anugerah-Mu supaya anugerah-Mu yang menjamah anak-anak kami supaya mereka diberikan takut akan Tuhan sehingga mereka memilih jalan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mampukan kami berikan teladan yang baik bagi anak-anak kami dalam tutur kata dan perbuatan kami dalam seluruh aspek hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Sehingga bumi ini akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi ini. Biar apa yang kami lakukan, ibadah kami yang kami lakukan sepenuh hati kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperhatikan. Tuhan menerima. Dan biarlah kuasa ibadah mengubah hidup kami. Mengubah pola hidup kami, pola pikir kami, sikap perilaku kami. Dan sikap hati kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau, semua umat Tuhan di mana engkau berada, keluargamu, pekerjaanmu, orang tuamu, anak-anakmu, adik-adikmu, kakakmu, diberkati oleh Tuhan. Usahamu, daganganmu, sekolah, kuliahmu, pasangan hidupmu, ya diberkati kandunganmu, istri-istri yang sedang hamil, kandunganmu baik dan sehat, lahir dengan selamat, dan diberkati rumah tanggamu. Buat pasangan suami istri yang belum punya anak, diberkati kandungan istrimu, sehingga tahun ini hamil dan bisa punya anak, dan sehat dan perlindungan Tuhan. Diberkati perekonomianmu, keuanganmu. Tuhan pelihara, Allah El Shaddai, Allah Adonai, Allah yang dahsyat menjaga dan melihara berkati engkau. Dan engkau yang sakit terima dan alami kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan jamamu engkau dan terima kesembuhan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Mari saudara angkat tangan, saudara terima berkat ini. Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Berkati Indonesia, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para pemimpin, bahwa mereka dekat dengan Tuhan dan saling mengasihi. Dan berkati seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nikmati dan alami seluruh berkat ini yang berlimpah-limpah dari Bapa dan damai sejahteranya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun engkau, menyertai engkau, bahwa engkau menang selalu, berhasil dalam seluruh hidupmu, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu, dan engkau bertumbuh serupa Kristus. Jadi pribadi yang dewasa, penuh kasih dan kebenaran, dan hidup saling mengasihi, roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Belum ada kata terlambat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita dan keluarga kita. Bayar harganya, tebus waktu, bahwa mereka adalah harta yang berharga buat kita. Ya, Tuhan berkati saudara.